I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Sampai-sampai aku jadi terberes ungkapan perasaan cinta sama Ade Sarajia. Ade Saras memang genit dalam kelas paling. Baik, kita mulai dari Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi konstitusi ini merupakan suatu bentuk dan susunan tata negara yang direncanakan sebelum dan sesudah sebuah negara berdiri. Konstitusi ini juga merupakan sebuah hukum paling tertinggi dan fundamental yang sifat tujuannya ini untuk mencapai dan mewujudkan suatu tujuan tertinggi di dalam suatu negara. Nah, dalam konteks negara Indonesia, tujuan tertinggi bernegara ialah seperti yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang kedua memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, jadi konstitusi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah konstitusi tertulis dan yang kedua ialah konstitusi yang tidak tertulis. Nah, konstitusi yang tidak tertulis ini sering disebut sebagai konveksi. Nah, jadi konveksi ini adalah suatu aturan-aturan negara yang timbul dan terpelihara ataupun yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang, yang dimana praktik penyelenggaraan negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pelengkap ataupun pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan hukum dasar dari perundang-undangan. Nah, melalui sejarahnya ataupun dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini mengalami perubahan bentuk. Yang pertama ialah RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Yang kedua, UUDS tahun 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950. Yang ketiga adalah hingga kembali lagi menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Perubahan pasca amandemen ialah selanjutnya tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari ialah sebagai berikut. Baik, sekarang kita bahas mengenai norma. Norma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ialah aturan ataupun ketentuan yang bertujuan untuk mengikat suatu warga kelompok di dalam suatu masyarakat. Nah, norma terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada norma susila, yang kedua norma sosial, dan yang ketiga norma agama, dan keempat adalah norma hukum. Baik, yang pertama tadi adalah norma susila. Jadi, norma susila ini adalah suatu aturan pergaulan yang terjadi dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani seorang manusia yang berkaitan dengan pemahaman mana yang baik dan mana yang buruk yang ada di dalam masyarakat. Contohnya ialah seperti pergaulan antara wanita dan pria. Baik, yang kedua adalah norma sosial. Jadi, norma sosial ini ialah suatu aturan pergaulan yang terjadi dalam masyarakat
untuk mengatur ataupun menata tindakan manusia dalam pergaulannya dengan sesamanya. Contohnya adalah untuk mengatur bagaimana cara kita berbicara dan bertindak kepada teman kita dengan sopan. Lanjut, yang ketiga ialah norma agama. Jadi norma agama ini adalah suatu aturan yang terjadi di dalam masyarakat ataupun suatu aturan pergaulan di dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Baik, dan yang terakhir adalah norma. Nah, jadi norma ini ialah sebuah kesepakatan sosial yang usianya bisa panjang ataupun pendek. Terkadang juga norma ini usianya bisa menyesuaikan seiring perkembangan zaman. Nah, norma ini ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Contoh dari norma yang tertulis ialah peraturan RT, dan norma yang tidak tertulis ialah contohnya antar tetangga yang saling membantu jika ada kesulitan. Baik, selanjutnya adalah tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Pancasila yang sebagai dasar dan ideologi negara serta sebagai filosofi negara berarti setiap materi muatan yang tergantung di dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila ini merupakan norma dasar ataupun grundom yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Maknanya adalah hendak mencari titik temu dalam menghadirkan keselamatan hidup bersama. Di bawah Pancasila ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 ini terjalin sangat erat. Nah, 5 sila Pancasila terpatir rapi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang Dasar ini tidak bisa diamandemenkan seperti batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila ini merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka dengan sendirinya tidak terdapat ruang secara konstitusional mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Seluruh peraturan perundang-undangan yang ada harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sendiri tidak terdapat dalam hierarki karena ia adalah sumber dari segala sumber hukum. Dasar hukum tertinggi ialah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nantinya kalau kita banyak membaca undang-undang dan produk peraturan perundang-undangan yang lain, semua diarahkan untuk menerjemahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai sumber tertinggi dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Baik, selanjutnya ialah tentang membuat kesepakatan bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesepakatan berarti perihal ataupun maknanya konsensus. Jadi konsensus ini ialah kesepakatan kata ataupun pemufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian ataupun sebagainya yang dicapai melalui kebersamaan ataupun pembulatan suara. Kesepakatan bersama bisa terjadi antara dua orang ataupun lebih. Kesepakatan bersama dapat dikaitkan dengan integrasi sosial. Kesepakatan bersama dapat dikaitkan dengan integrasi sosial. Integrasi sosial ini merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian yang tinggi.
Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa kesepakatan ini ialah sebuah pemufakatan bersama dalam suatu proses negosiasi, termasuk di dalam negosiasi untuk terciptanya terintegrasi sosial. Kesepakatan dapat tertulis dan dapat tidak tertulis. Nah, jadi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara ataupun pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kalian bisa melihat hierarki peraturan perundangan di slide setelah ini. Nah, teman-teman tahu tidak mengapa undang-undang ini sangat penting? Nah, undang-undang ini sangat penting yaitu karena satu, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Teman-teman, berdasarkan pasal 7 ayat 1 bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu berikut adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terdiri atas yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1445. Yang kedua, ketetapan MPR ataupun Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang ataupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Keempat, peraturan presiden. Kelima, peraturan daerah provinsi. Yang keenam, peraturan daerah, kabupaten ataupun kota. Selain 7 jenis peraturan perundang-undangan ini tadi, pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga mengakui jenis perundang-undangan yang lain. Nah, teman-teman, Bappenas bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan ataupun PSHK Indonesia pada tahun 2019 menyelenggarakan kajian mendalam terkait dengan sistem perundang-undangan di Indonesia. Menurut Diani Sandiawati, sebagai peneliti dan penyusun laporan kajian ini, ada sejumlah permasalahan mendasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu yang diantaranya tidak ada sinkron antar perencanaan peraturan perundang-undangan antara pusat dan daerah dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Selain itu, ada kecenderungan peraturan perundang-undangan bahkan menyimpang dari materi. Teman-teman, isi produk perundang-undangan juga harus sesuai dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus merujuk kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak boleh mengabaikan apalagi bertentangan. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar juga harus merujuk pasal atau ayat yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga adalah isi peraturan perundang-undangan juga harus selaras dengan upaya mendorong pemerintahan yang melayani kepentingan rakyat, memperhatikan rasa keadilan masyarakat dan tidak berpeluang digunakan untuk korupsi. Teman-teman, jika ataupun apabila ketiga hal tersebut tidak terpenuhi, maka sebuah peraturan perundang-undangan dapat digugat. Jika peraturan berbentuk undang-undang, maka dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan selain undang-undang, dapat dilayangkan gugatan ke Mahkamah Agung ataupun MA. Ketiga hal yang tadi itu sekaligus merupakan alat sederhana untuk menganalisis sebuah produk perundang-undangan.
Nah, contohnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 2004 dan PP Nomor 72 ayat. Nah, sekian penjelasan resensi dari saya mengenai bab 2 Kurikulum Merdeka kelas 10 tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi, apa yang sudah saya paparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah.